Sementara itu pemirsa, pelaku pencurian tas milik pemain sepak bola timnas Indonesia Dimas Derajat di area Gelora Bung Karno, Senen, Jakarta akhirnya ditangkap. Polisi menangkap 2 orang penadah yang membeli ponsel korban dari tangan pelaku. Setelah melakukan pengejaran aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, akhirnya berhasil menangkap Henrico Sitorus alias Bogel di kediamannya di Tangerang, Banten. Bogel merupakan pelaku pencurian tas milik pemain sepak bola timnas Indonesia, Dimas Derajat di area GBK Senayan, Jakarta Pusat pada 31 Agustus 2024 lalu. Tas berisi ponsel milik korban dicuri dengan cara dimasukkan ke dalam tas pelaku, yang kemudian ponsel tersebut dijual kepada seseorang bernama Bambang sebesar 2,5 juta rupiah. Oleh Bambang, ponsel curian itu dijual kembali kepada Peter Wiganda sebesar 3,6 juta rupiah. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan setelah petugas mempelajari video rekaman CCTV di lokasi kejadian. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan baru saja keluar dari penjara. Selain pelaku Bogel, polisi juga mengamankan 2 penadah yakni Bambang dan Peter. Tidak jauh dari rumahnya. Kemudian pelaku HS juga telah menjual handphone tersebut kepada BP, sudah diamankan juga selaku tersangka 480, dan kemudian BP menjual lagi kepada PW, sehingga total pelaku yang diamankan yaitu 3 orang. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kakak beradik kembar identik menjadi pelaku penganiayaan senjata tajam terhadap seorang pemuda di depan stasiun Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi pun turut mengamankan 2 senjata tajam berukuran raksasa. Ada berapa biji itu? Ada berapa? 2, serain. Polisi meminta 2 pelaku penganiayaan yang kembar identik ini untuk mengambil barang bukti senjata tajam berukuran raksasa dalam gerobak pemulung di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya ditangkap hasil CCTV serta keterangan saksi. Kedua pelaku tega menganiaya korban di bagian kepala hingga korban remaja berusia 16 tahun tewas seketika di lokasi kejadian. Kedua pelaku ditangkap di kediaman orang tua mereka di Gang Burung, Taman Sari. Dari salah satu pihak, satu kelompok itu kena bacok sampai dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Sementara kita amankan 2 orang masih dalam pengembangan. Sebelumnya, seorang remaja tewas akibat luka bacok di bagian kepala di depan stasiun Pangeran Jayakarta Minggu dini hari lalu. Awalnya korban tewas diserang geng motor, namun rupanya ia ikut dalam aksi tawuran antar 2 kelompok remaja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, komplotan begal motor lintas kabupaten di Lampung diringkus polisi. Petugas harus melepaskan tembakan untuk melumpuhkan pelaku yang sempat melawan. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah berhasil menangkap komplotan begal motor lintas kabupaten. Dari 2 pelaku, salah satunya melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Di hadapan petugas, salah satu pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah tempat di lintas kabupaten di Lampung. Sebelumnya ngambil di mana? Sebelumnya sama ini ambil di Seputih Mataram. Lo bagian apa? Nunggu motor, joki ya. Pelaku ditangkap usai melakukan aksinya di wilayah Natar, Lampung Selatan. Dan pelaku telah melakukan aksinya di 8 tempat wilayah yang berbeda. Yang bersangkutan memang merupakan pelaku kejahatan DPO kami, spesialis curanmor. Dapat kami sebutkan TKP-nya ada di Wates, Bumi Ratu Nuban, Seputih Banyak, dan juga Seputih Mataram. Ini nanti akan kita proses sidik semuanya. Berikut, kedua orang pelaku ini juga merupakan pelaku lintas kabupaten. Saat beraksi, tidak butuh waktu lama, hanya 5 menit untuk membawa kendaraan korbannya. Dan pelaku merupakan residivis yang baru keluar 3 bulan dalam kasus pembegalan sepeda motor. Selain tangkap para pelaku, petugas juga menyita sejumlah alat bukti seperti kunci T dan 2 unit sepeda motor hasil kejahatannya.
Para pelaku akan dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ya, pemirsa, sakit hati merasa dilecehkan jadi motif penyerangan pegawai minimarket di Pecenongan Gambir yang tewas dianiaya rekan kerjanya beberapa waktu lalu. Pelaku sempat mengubah arah CCTV untuk hilangkan jejak. Usai menjalani pemeriksaan secara intensif, polisi menyimpulkan aksi pembunuhan yang dilakukan tersangka Sepakat Zega terhadap Sandi Yogatama akibat sakit hati. Tersangka dan korban sendiri merupakan rekan kerja di sebuah minimarket. Hasil interogasi, tersangka sakit hati dengan kalimat candaan tak senonoh korban yang memicu kekesalan hingga penganiayaan terjadi di gudang minimarket kawasan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat. Tersangka sakit hati dengan kalimat korban yang dianggap melecehkan, sehingga saat korban tengah berada di gudang bersama tersangka segera mengambil sebilah pisau dan langsung menyerang sebanyak 7 kali. Bahkan sebelum melakukan aksinya, tersangka sempat memutar kamera CCTV ke arah lain untuk menghilangkan barang bukti. Untuk kalau mau duit, nih, isep, ini saya, kira-kira begitu. Dan itu ternyata sangat menyakiti hati pelaku, kemudian pelaku sudah gusar karena pelaku mengetahui di tempat itu ada pisau yang biasa digunakan untuk bekerja oleh karyawan di situ, maka dia mengambil pisau tersebut. Sebelumnya pembunuhan seorang karyawan minimarket menggegerkan warga Jalan Pecenongan Gambir. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di bagian gudang akibat ditikam rekan kerjanya secara bertubi-tubi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya. Ironisnya, korban dibunuh oleh suaminya sendiri. Siti Oktaviani, warga Jalan Ciwastra, Kota Bandung, ditemukan sudah tak bernyawa dengan penuh luka tusuk di bagian tubuhnya. Diduga korban dibunuh oleh suaminya sendiri yang kini menjadi buronan polisi. Guna mengetahui motif pembunuhan tersebut, petugas Inafis dari Polrestabes Bandung langsung melakukan olah TKP. Menurut keluarga korban, sebelum terjadi penganiayaan, korban dan pelaku sempat cekcok di dalam rumah dalam keadaan terkunci. Diketahui pelaku juga sering melakukan kekerasan terhadap korban dan kerap mabuk-mabukan yang meresahkan warga sekitar. Tahun menikah? Iya, itu baru setahun. Ya kurang lebihnya baru setahun. Agustus. Emang sering cekcok, Pak? Nah, itu sering. Malahan kan kemarin ibunya sama bapaknya juga datang ke rumah. Ya, minta tolong diselesaikan permasalahan ini. Ya saya, ini kan urusan rumah tangga. Kenapa ditusuk? Ya ditusuknya itu bukan main lah gitu ya. Jadi ditusuknya. Ini terlaluan, ini sampai berapa tusukan lah. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas unit reskrim Polsek Tabuah Batu Bandung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.